tengah hamparan hijau kawasan Danau Nujau, Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, seorang petani sederhana kembali menarik perhatian publik. Namanya Dedi Junaidi, sosok yang dikenal karena kegigihannya mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif. Bertahun-tahun ia bekerja tanpa pamrih, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi dari tanah yang dulu dianggap tak berguna. Kini, setelah keberhasilannya menanam jagung, Dedi ingin membuktikan bahwa semangat petani kecil bisa menggugah pemimpin besar. Untuk kedua kalinya, ia menantang Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, agar datang langsung ke kebunnya. Bukan untuk seremonial, bukan pula untuk bantuan, tetapi untuk menyentuh langsung tanah dan masyarakat yang ia pimpin. Tantangan itu disampaikan Dedi saat dikunjungi aktivis Belitung Timur, Muhammad Nur Masese, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur. Masih di bulan Oktober, bulan yang sama namun minggu yang beda. Di minggu yang pertama, saya menantang Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak sempat hadir. Saya harap maklum. Mungkin Pak Gubernur sangat sibuk dengan program-program kerja, dengan agenda-agenda kerjanya. Apalagi kota provinsi Pangkal Pinang sedang digoyang oleh meja goyang. Alhamdulillah hasilnya sangat mengembirakan, timah sangat naik gratis. Namun Pak Gubernur di balik semua itu, tolong jangan lupakan kami petani. Di sini saya menantang Pak Gubernur untuk yang kedua, karena sekali lagi Pak Gubernur Pak Hidayat Arsani masih yang terbaik. Karena Bapak dipilih oleh masyarakat, alhamdulillah Bapak mendapat ridho Allah, akhirnya Bapak menjadi gubernur. Nah, sekarang setelah Bapak mendapat ridho Allah di tantangan kedua, saya minta ridhonya Bapak untuk hadir di tempat kami. Ucapan itu keluar dengan nada tenang, namun penuh makna. Bagi Dedi, ini bukan sekadar tantangan, tetapi sebuah panggilan hati dari seorang petani kepada pemimpinnya. Di lahan yang kini penuh tanaman jagung, Dedi mengaku siap menggelar kegiatan tanam cabai di atas lahan 2 hektare, sebuah simbol harapan baru bagi petani di Belitung Timur. Kami bukan hanya sekedar untuk panen jagung saja, Pak. Kami akan turun tanam cabai seluas 2 hektar. Kami ingin sentuhan tangan Pak Gubernur, karena disitulah ada keberkahan yang ingin saya harapkan dari Bapak Gubernur. Bagi Dedi, kehadiran seorang pemimpin bukan diukur dari berapa banyak bantuan yang diberikan, melainkan dari seberapa besar kepedulian dan keberanian untuk turun ke lapangan. Ia tak menuntut dana, proyek, atau fasilitas. Yang ia minta hanyalah kehadiran dan perhatian. Kalaupun toh seandainya Pak Gubernur tidak punya anggaran dana untuk datang ke sini, saya siap Pak kalau cuma Bapak seorang untuk naik kapal feri. Siap loh Pak, usah takut Pak. Namun dibalik semua itu, saya cuma mengharapkan berkahnya dari Pak Gubernur. Tidak lain Pak, sentuhan tangan Pak Gubernur turun nanam cabai kepada kami, dampaknya akan membawa kemakmuran, kesuburan, dan keberkahan untuk masyarakat di sekitarnya. Itu harapan kami Pak. Bantuan nomor sekian Pak, tapi kehadiran Bapak untuk diskusi dengan masyarakat, itu yang nomor 1. Karena kita butuh Pak, pemimpin yang benar-benar mau belusukan ke lapangan. Kata-kata itu mengalir tulus, disampaikan tanpa amarah, tanpa sindiran. Justru penuh rasa hormat dan harapan agar pemimpin Babel dapat melihat langsung kerja keras rakyatnya di bawah terik matahari dan lumpur ladang. Dedi juga menyiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar tanam cabai. Ia ingin menjadikan kebunnya tempat simbol gotong royong pertanian, dengan kegiatan tebar benih ikan di kolam yang telah disiapkan. Maklumlah Pak, kita ini sedang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Masa kita akan disuguhi tontonan-tontonan yang kira-kira tidak mengasihkan. Sekali-kali loh Pak, kita ajak tontonan yang mengembirakan, yang menginspirasi, yang membangun untuk putra-putri negeri kita tercinta, khususnya Bangka Belitung. Ini yang saya harapkan. Di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, Dedi ingin menghadirkan sesuatu yang menyejukkan hati masyarakat. Ia percaya bahwa semangat kecil dari desa bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Tak ada panggung megah, tak ada peresmian besar. Hanya tanah, bibit, dan keringat, tapi dari sanalah berkah dan kemakmuran akan tumbuh. Sekali lagi, tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak hilap. Kepada Bapak saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunan. Inilah Pak tantangan saya yang kedua. Sekali lagi, kalau Bapak tidak punya ongkos, saya akan mengongkosi Bapak untuk naik kapal feri. Ingat Pak, hanya 1, Bapak saja. Kalau Bapak memang tidak punya ongkos, saya siapkan Pak untuk kapal feri. Oke? Tantangan saya yang kedua Pak.
hadir, Pak. Dengan tutur yang sederhana, Dedi menyampaikan pesan yang dalam, bahwa kemajuan daerah tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan, melainkan dari tangan petani dan rakyat kecil. Di kebun sederhana di pinggiran Danau Nujau inilah, suara hati rakyat Belitung Timur bergema. Suara yang tidak menuntut, tapi mengundang. Suara yang tidak menekan, tapi mengingatkan. Bahwa kehadiran seorang pemimpin kadang lebih berarti daripada semua bantuan yang bisa diberikan. Dan bagi Dedi Junaidi, petani yang menyulap lahan kritis menjadi ladang harapan, tantangan ini bukan sekadar ajakan, tapi sebuah doa agar pemimpin mau turun, melihat, dan bersama membangun dari bawah. Dari Belitung Timur, reporter News TV Online Sahrus Salis dan Nining Yuli mengabarkan.